Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang tadi penonton bagi masa tak. Nah, ya kucing, dengan. Bagaimana kondisimu manusia? Alhamdulillah, saya sudah membaik, Patih. Cuma mungkin tinggal pemulihan saja. Syukur alhamdulillah jika memang kondisimu sudah baik-baik saja. Ada sesuatu hal yang ingin saya pastikan dan saya tanyakan mengenai apa yang kau sampaikan pada siang tadi. Bahwasanya Aji Pramosa itu adalah asli. Itu bagaimana bisa kau mengatakan bahwasanya Aji Pramosa itu asli? Benar. Seperti ini. Patih, dosa barangkali Sari. Sebenarnya cerita yang benar-benar terjadi di sana itu tidak seperti apa yang telah diceritakan oleh teman saya ke saya. Bahwasanya di sini pada kelimpungan, kebingungan dan mengira bahwasanya Aji Pramosa yang bersama saya itu palsu. Tapi sebenarnya cerita yang telah terjadi di sana kan seperti ini, Pak. Dikala saya mengikuti Aji Pramosa, karena Aji Pramosa itu sudah mengikuti jalan yang sudah dipilih olehnya. Dan jalan itu sudah dipertimbangkan sedemikian rupa sampai benar-benar sampai di titik menancapnya keris tersebut, Pak. Jadi ketika sudah sampai di dekat lokasi keris Jager Windaru menancap, saya sudah melihat di depan mata saya persis. Aji Pramosa mengatakan, kau tunggu di sini, jangan sampai melewati garis yang sudah saya buat. Karena di dalam garis itu keris Jager Windaru itu akan dibacakan sebuah kuncian. Di saat bersamaan Aji Pramosa membacakan sebuah mantra, entah apa saya tidak paham mantranya. Akhirnya benar-benar keris Jager Windaru itu tercabut. Dan saya sudah melihatnya langsung, Pak. Sampai akhirnya didapatkan ketika Tuan Aji Pramosa, seingat saya terakhir itu menengok ke arah saya, tiba-tiba ada sebuah hempasan angin yang sangat begitu besar, dan dikala itu saya dilihatkan sebuah kepala besar, lebih besar dari tepaan tangan saya ini, dan kepala itu berbentuk ikram barawi. Lalu telepati yang kepada saya itu, bahwasanya kau dalam sebuah jebakan, itu bagaimana? Saya tidak tahu, Tuan Satarangga. Intinya saya tidak berkomunikasi dengan siapapun di saat saya posisi di sana. Karena Tuan Aji Pramosa memutuskan jangan sampai membuka apapun di sini. Salah satunya yaitu. Lalu, informasi yang kau dapatkan, di mana kau mendapatkan sebuah pesan bahwasanya Ganang ini dalam sebuah jebakan, itu diberikan oleh siapa? Patih, saya yakin betul bahwasanya telepati yang saya dapatkan yang berbunyi saya dalam jebakan, itu saya yakin benar-benar berasal dari sahabat kita Ganang. Suaranya. Bukan hanya suaranya saja yang saya Patih, namun energi yang saya rasakan juga adalah energi milik dari sahabat kita Ganang. Tunggu dulu, polisi. Kau mengatakan bahwasanya keris Jager Windaru itu sudah berhasil dicabut oleh Aji Pramosa. Betul. Tapi kenyataannya sampai detik ini keris Jager Windaru itu masih tertancap di tempat yang sama. Dan belum ada kabar dari para
saudara-saudara saya dari perguruan Pasir Merah yang mengatakan bahwasanya pusaka Jagar Windaru sudah dicabut. Pada kenyataannya, di tempat di mana keris Jagar Windaru itu tertancap, sekarang masih banyak sekali pendekar-pendekar yang masih menunggu pusaka tersebut. Bahkan masih melakukan sebuah pertarungan di mana siapapun pendekar yang ingin mendekati keris itu, maka akan dihajar oleh pendekar lainnya. Seharusnya tidak, Pati. Saya melihat dengan dua mata saya sendiri bahwasanya ketika Aji Pramosa menarik keris tersebut dan menoleh ke arah saya, tiba-tiba ada hempasan angin dan kepala besar lebih dari depan saya, dan itu adalah kepala dari Ikram Barawi. Dan di saat bersamaan saya terpental oleh angin yang begitu besar bersama Tuan Aji Pramosa. Jika memang keris itu masih menancap, saya rasa tidak mungkin. Saya sudah melihat sudah lepas, sudah dipegang oleh Tuan Aji Pramosa. Bahkan keris yang tadinya hadap ke bawah sudah diangkat hadap ke atas. Lalu siapa yang mau menancapkan lagi? Apakah kemungkinan Aji Pramosa menancapkan kembali kerisnya, sehingga sampai detik ini keris itu masih berada di tempat yang sama? Saya tidak percaya, Pak. Karena apa? Di saat angin besar itu ditiupkan oleh Ikram Barawi, Tuan Aji Pramosa itu seluruh badannya sudah keangkat, hanya memegang keris seperti ini. Dengan hempasan angin yang begitu besar, saya terpental, Tuan Aji Pramosa pun terpental. Jika memang itu, harusnya keris itu jatuh, bukan tertancap. Bagaimana menurut Pak? Mas ya, jika memang keris itu ditancapkan oleh Ikram Barawi, kan sedangkan Ikram Barawi pun menginginkan keris tersebut. Apakah kau benar-benar melihat kejadian itu oleh dirimu sendiri? Betul, Pati. Saya saat itu saya benar-benar 100% masih sadar. Saya benar-benar menyaksikan, bahkan saya bisa berpikir dalam sekejap di kala itu. Andai saja hembusan angin tersebut bisa saya tahan, mungkin saja permasalahan terlemparnya saya dengan Tuan Aji Pramosa tidak sejauh yang sudah kami kemarin alami. Yang menjadi permasalahan di sini, Tuan Septerangga sendiri itu mendapatkan informasi ataupun kabar bahwasannya kau sudah masuk dalam jebakan. Iya. Sehingga kita di sini mengira Aji Pramosa yang berjalan bersamamu itu adalah Aji Pramosa palsu. Namun dengan apa yang kau ceritakan bahwasanya kau berjalan bersama Aji Pramosa, namun kau mengatakan Aji Pramosa itu adalah asli. Dan di sisi lain, kita juga mendapatkan informasi ada salah satu makhluk yang datang mencari Martaji, yang mengira Martaji membawa temannya, yang dimana temannya itu katanya dirubah menjadi sosok yang gagah dan berani. Kalau di luar sana saya tidak paham masalahnya, Pati. Namun yang dikatakan Pati benar. Waktu itu ada satu makhluk yang datang kepada kami di saat kita berunding. Itu mencari temannya. Pertanyaan itu ditanyakan kepada Yang Martaji. Makhluk itu beranggapan bahwasanya temannya sudah dibawa oleh Yang Martaji. Namun sebelum itu, temannya itu sempat bertemu dengan sesosok makhluk yang seperti raja. Dan raja itu merubah teman dari makhluk itu menjadi sosok yang sangat gagah dengan ikat kepala berwarna merah. Ciri-cirinya persis sama yang dibawa oleh Martaji. Nah, jadi waktu itu kita semua mengira bahwasannya yang dibawa Martaji untuk bertemu dengan kalian itu adalah Aji Pramosa palsu. Namun di sini dengan apa yang kau ceritakan dan kejadian yang mengalami ataupun menimpa kepadamu, Aji Pramosa itu adalah asli. ya,
seperti ini, Pati. Saudara, entah asli atau tidaknya, saya benar-benar disaksikan langsung bahwasanya cara-caranya, nanti penghadangannya, nanti pembentengannya setelah lepas, nanti cara bawanya, saya diceritakan benar-benar secara lengkap sampai akhirnya saya ditunjukkan jalan arah sini, arah sini, arah sini. Kalau memanglah dia palsu, apa pentingnya membawa saya menuju ke sana? Baiklah manusia, mungkin cerita tentang Adi Pramosa antara asli atau tidak yang bersama dirimu, kami tidak mempermasalahkannya. Tetapi yang di sini ada perbedaan cerita mengenai pusaka dari Jagar Windaru. Dirimu mengatakan bahwasanya pusaka tersebut itu sudah tercabut, sedangkan kami semua sama-sama tahu bahwasanya pusaka itu masih tertancap di sana dan masih menjadi bahan rebutan bagi para pendekar. Baik, lebih baik seperti ini saja. Nah, kita dekati saja ke sana, Pati. Saya ingin memastikan dan melihat secara langsung apa ya benar, apa yang saya alami dengan apa yang terjadi malam hari ini itu kira-kira bisa bersinambung atau tidak. Baiklah, kita lihat saja ke dalam titik di mana pusaka Jagar Windaru itu menancap. Biar kita sudah jelas bahwasannya pusaka itu memang benar-benar ada di situ. Mari. Mari. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah mundur langkah. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali, di mana detik-detik genting ya, apa yang selama ini kita usahakan dan perjuangkan semuanya insya Allah sudah di depan mata, dan insya Allah akan bisa berjalan dengan mulus dan baik, serta kebahagiaan akan selalu menyertai kita semua di sini dan seluruh semua di rumah. Amin. Malam hari ini kita fokus terhadap pusaka Kris Jagar Windaru ya teman-teman ya, yang dimana apa yang saya alami dan apa yang telah terjadi itu ternyata berbeda. Kita ingin memastikan benar-benar menuju ke lokasi sana, apa ya saya ditipu sampai benar-benar semuanya penglihatan saya itu benar-benar dikaburkan, atau justru ada permainan di sana. Makanya saya pengen datang ke sana. Ayo. Ini kan jadi cerita karakternya asli, mulai dari aku juga palsu lu. Tim Kasih langkah mundur langkah. Kalur, bantu doa dan jam 18.20 nyenengan standby, sholat terlebih dahulu, baru saksikan video tuntasnya. Sampai jumlah dan makanan, bantu doa terus lur. Bang, masih bang. Janganlah kita terlalu dekat. Nanti akan ada berbahaya. Ali, Masih banyak pendekar-pendekar yang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. udah. Seperti ini manusia. Asalkan mengerjakan apa pendekar? Kau bisa melihat dengan sendiri bahwasanya Kris Jagar Windaru masih tertancap di sebelah sana. Bahkan masih banyak sekali pendekar yang sudah bertarung, menginginkan dan merebut Kris Jagar Windaru itu. Saya rasa ketika kau melihat Kris Jagar Windaru itu tercabut, itu hanya salah penglihatanmu saja, manusia. Dan mungkin saja di sini kau terjebak dalam permainan Ikram Barawi di tempat lain. Kenapa? Halusinasi itu apa? Yang betul? Kau bisa saksikan sendiri
pendekar, dan semua yang berada di sana masih mengitari pusaka itu. Dan kau lihat sendiri, pusaka itu masih tertancap di tempatnya. Saya rasa itu bukan keris yang benaran, Patih. Bukan keris yang benar. Apa maksudnya? Kemarin kayaknya cara menangkapnya agak miring, nggak lurus seperti itu, Pak. Sedangkan keris itu memanglah berada di tempat itu semenjak pertama kali menancap. Apakah mungkin kau yang berbeda tempat dari tempat ini? Tidak, Pak. Ya memang kemarin saya lewat sini dan lokasinya persis di situ. Namun bedanya di sini, sekarang kenapa keris itu menjadi lurus banget? Kemarin itu agak miring ke kiri. Patih, saya ada saran. Selama kita ada misi di sini, dari perguruan Pasir Merah tidaklah beranjak dari tempatnya. Masih terus memperhatikan bahwasanya keris itu tetap berada di sana dan siapa yang akan mendapatkannya. Alangkah baiknya kita menanyakan saja salah satu dari saudara saya dari perguruan Pasir Merah. Silakan, jika memang pasukan dari perguruan Pasir Merah tidak pernah beranjak dari tempat di mana dia bisa memantau keberadaan keris itu. Baik, Pak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf. Mohon maaf. Saya memanggilmu sebentar. Hanya ingin saya meminta keterangan dari awal, dari hari pertama, sebelum para pendekar itu sudah berkumpul di sana. Apakah kau sudah berada di sana? Ya sudah. Lalu, apakah kau pernah pergi dari tempat yang sudah ditentukan oleh perguruan Pasir Merah di sana? Saya tidak pernah bergeser sedikit. Kau terus memperhatikan pusaka itu? Memperhatikan pusaka itu. Memangnya ada apa? Seperti ini. Sejauh kau memperhatikan pusaka Jagar Windaru itu, apakah kau pernah melihat seorang pendekar ataupun siapa saja yang berada di sana mencabut pusaka Jagar Windaru itu sampai benar-benar tercabut? Sejauh ini yang saya ketahui, belum ada satu makhluk pun yang mampu mencabut pusaka itu. Pusaka itu tertancap jelas di sana. Sama sekali kau tidak melihat satupun makhluk? Saya tidak melihat satu makhluk pun. Kan saudara saya itu? Adapun makhluk hanya berkeliling. Belum ada yang berani? Belum ada yang menyentuh pusaka itu. Terima kasih. Hanya itu yang saya butuhkan darimu. Silakan kau kembali ke sana dan bergabung dengan yang lain. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau dengar sendiri, manusia. Dari apa penjelasan yang diberikan oleh pendekar dari perguruan Pasir Merah itu? Bahkan dia tidak melihat ada yang berhasil mencabutnya. Mungkin saja posisi keris itu bisa berubah karena sudah ada pendekar yang mau mencoba mencabut keris Jagar Windaru itu. Seperti ini saja, Patih. Tetap bangga. Saya izin pamit dari tempat ini. Akan saya cari tahu kebenaran mengenai keris tersebut. Seperti ini manusia. Yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan keris itu sebelum Ikram Barawi bisa mencabut keris itu. Jika kau pergi dan beranjak dari tempat ini,
yang ada, kita akan kekurangan amunisi untuk melawan para pendekar yang lainnya jika Ikram Barawi datang dan sudah menemukan cara untuk mencabut kerisnya. Mohon maaf, Patih. Saya tidak mau merebutkan sesuatu yang dimana sesuatu itu tidak mantap di hati saya. Lagi pula, sahabatku, kau mau pergi kemana? Dari awal kita sudah merencanakan bahwasanya kita akan membantu Tuan Aji itu untuk mendapatkan keris Jager Windaru itu. Seperti ini Tuan Satralangga. Insya Allah, mata saya tidak pernah berbohong terhadap diri saya. Insya Allah, pikiran, mata, dan hati selalu sinkron. Selama ini saya bekerja. Jadi, jika harus memaksakan kepada saya bahwasanya keris Jager Windaru yang tertancap di sana bahwasanya itu benar-benar keris yang asli, mohon maaf, kali ini saya menolak. Itu bukan keris yang asli. Tapi manusia, sahabatku, tolong dengarkan. Kau melihat pusaka Jager Windaru itu dari kejauhan, di luar dari lingkaran para gerombolan yang ingin mencabut pusaka itu. Sedangkan saudara saya yang berada di dalam rombongan itu, di dalam lingkaran makhluk-makhluk yang ingin mendapatkan pusaka tersebut, tidak pernah melihat sekalipun bahwasanya pusaka itu tercabut. Tetapi mengapa kau yang posisinya waktu itu jauh ataupun sedikit ada jarak, kau bisa mengatakan bahwasanya pusaka dari Jager Windaru itu tercabut? Saya menghargai apapun pendapat dari panjenengan semua, namun jenengan juga harus menghargai pendapat dari saya. Saya tanyakan kembali kepada dirimu, apakah kau benar-benar sadar dan melihat dengan jelas apa yang terjadi pada waktu itu sehingga keris Jager Windaru berhasil dicabut oleh Aji? Saya bersaksi, Pak. Bukankah kau mengatakan bahwasanya kau hanya melihat sekejap dan lalu kau terpental? Apakah kau bisa memastikan itu benar-benar kau melihat dengan mata kepalamu sendiri atau hanya bayangan ataupun ilusi dari pikiranmu? Saya meyakini itu benar-benar sesuai dengan apa yang saya lihat. Kejadian memang tidak begitu lama, namun itu pasti, dan saya masih ngesah betul serta ingat setiap gerakan Tuan Aji Pramosa ketika mau menuju keris tersebut. Terkadang di sini mata penglihatan itu bisa saja kita tertipu dan ditipu. Namun yang jelas-jelas di sini hati kita lah yang tidak akan pernah bisa ditipu sama sekali. Namun sudah sangat jelas dari sejak awal saya melihat, dari sejak awal saya merasakan, dan dari sejak awal hati ini bergejolak bahwasanya pusaka Jager Windaru itu masih tetap sama dalam kondisi yang utuh. Bahkan energi yang ada, perasaan yang ada, itu masih tetap ada di situ. Benar. Di sini bukan hanya dibuktikan oleh saya seorang saja, namun banyaknya pendekar yang ada di sana. Banyaknya pendekar pula yang dari pihak kita yang menyaksikan, melihat, bahkan merasakan kondisinya. Sedangkan di sini, kau hanya seorang diri yang mungkin saja pada saat terpental, terkena ledakan ataupun hembasan angin yang besar itu, kau diberikan bayangan sesuatu penglihatan yang itu bisa menipumu. Jika memang kau berniat untuk beranjak dari tempat ini dan tidak menemukan cara ataupun memikirkan cara kita bersama, bagaimana caranya menghalangi Ikram Barawi untuk mengambil keris Jager Windaru itu, berarti kau akan lari dari tanggung jawab. Mungkin sekarang bukan saatnya untuk berdebat. Sahabatku,
kita terlalu mepet jika kita gunakan untuk saling berdebat memilih kebenaran. Salahkan saja saya jika memang saya salah. Namun jangan halangi kemantapan hati saya untuk melangkah. Ya sudah, jika memang kau memilih jalan dirimu sendiri, saya hanya berdoa, semoga yang kau pilih ini adalah yang benar. Dan semoga saya ini yang salah, karena pemikiran saya tetap berada di sini. Semoga kau ditunjukkan jalan yang benar untuk mendapatkan apa yang kau sedang tuju ini. Dan maafkan saya jika pemilihan saya, pemikiran saya pada pagi hari ini, saya salah. Silakan, kau bisa menentukan hidupmu sendiri. Kau bisa jalankan apa yang ada di hatimu sendiri. Maafkan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa kebersamaan kalian dengan Pati Dharma Wulung bukan 1 atau 2 hari. Tuan Sabarangga, Itu lebih dari 10 bertahun-tahun. saya di sini tidak memutuskan kebersamaan. Namun di sini saya mengambil sikap. Saya berani bersumpah atas nama Tuhan bahwasanya keris yang kalian lihat itu saya bisa buktikan bahwasanya itu palsu. Jadi apapun pendapat dari kami semua tolong hargai. Dan saya akan buktikan bahwasanya itu bukan yang asli. Apakah kau meragukan kapasitas dari Pati Dharma Wulung? Saya tidak meragukan. Namun Pati juga makhluk biasa. Saya juga makhluk biasa. Jika saya memiliki kekurangan, Pati juga memiliki kekurangan. Di sini tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Gusti Allah. Sedangkan Gusti Allah selalu memberikan hati kepada mereka yang tenang serta jernih. Loh, saya menyaksikan, saya merasakan, saya punya keyakinan jika saya ikut dengan Pati karena saya takut serta menghargai, mohon maaf itu bukan kriteria saya. Siapapun yang di depan saya akan saya bantah jika memang itu salah. Seperti itu Tuan Sabarangga. Mohon maaf, kali ini mungkin saya terlalu maju, tapi demi Allah, ini untuk kebaikan bersama. Saya akan secepat mungkin buktikan bahwa saya itu palsu. Mohon maaf, saya cepat-cepat butuh waktu sebelum semuanya terlambat. Selama saya mengenal dirimu dan Pati Dharma Wulung, baru pagi hari ini saya melihat ada perbedaan paham di sini. Tapi mohon maaf, untuk kali ini saya mungkin akan lebih condong ke Pati Dharma Wulung. Silakan, saya tidak mencari bala. Saya tidak mau mencari dukungan dari siapapun. Saya akan bergerak sendiri. Saya biasa sendiri, Tuan Sabarangga. Nggak apa-apa. Ya, Monggo, silakan perjuangkan. Saya juga memperjuangkan. Ini cuma satu. Kita sama-sama memperjuangkan itu saja. Cuma bedanya kita bagi pekerjaan. Mungkin saja jika saya di sini pun saya tidak bisa maksimal seperti kerjaan jenengan. Yang ada saya nanti merepotkan. Daripada saya merepotkan, saya ambil cara lain yang terpenting tujuannya sama, yaitu sama-sama menyelamatkan pedang tersebut jangan sampai jatuh di tangan Tigran Bayar. ya sudah, berhati-hatilah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini masalah kan. Apa yang Jujur Pak, ini kondisi sike langkah sing bener langkah yang salah. Nek emang tujuannya masing-masing, gue esi pada baik. Yang percaya kena apa sing ana ning ati niko. Lanjut nak benar. Urusan masalah ning kene anak orang orang. seperti ini yang Sarif? Saya selama ini menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Yang Sarif. Ya, Jika hatimu mantep nang, usah tinyak-tinuk. Siapa bae sing nganggel-nganggeli dalangi Ron Sakti. Yang masa iya yang harus manut karena aku anak pamrih wedi atau menghormati aku nuduh aku yang yang paham. ora peduli masalah itu. Yang penting kita buktikan sama-sama kita satu tujuan dan benar ngono yang Ning kene anak-anak perselisihan.
juga tentunya arep anane penyelesaian. Ya, Sing jelas. Masalah kiye kudu rampung. Masalah Ikram Barawi kudu bisa diakhir. Nah, neko emang arep ngetutna isi hati neko. Sing pawasane jare sekali kok pales. Jajal kok kali dipokina penak. Yang percaya pawasane kok anan yang ambil keputusan iki berarti kok duit dalan lewat. Berarti ini kene kau gede kau bisa belajar sekang pengalaman sing uis kok oli. ya. Saya cuma mau ambil dari sini ya. Dari kemarin mungkin barangkali yang saya mau mengoreksi. Dari kemarin ketika Aji Pramosa untuk mencabut keris dan sampai akhirnya terhempas oleh suatu angin, saya berpikir tiupan angin tersebut kan dibuat oleh Ikram Barawi. Ya apa tidak? Otomatis jika tiupan itu membuat terpentalnya saya serta Aji Pramosa, kenapa pedangnya harus masih ada di sini? Jika memang Aji Pramosa kalah, ya harusnya pedang itu sudah tidak ada dan dikuasai oleh Ikram Barawi sekarang. Itu dibuktikan di mana lencana terong di sini satupun tidak ada perwakilan. Apa iya? Kita harus percaya bahwasanya pedang itu masih menjadi idam-idaman si Ikram Barawi. Satu prajurit pun nggak ada yang cari. Kenapa sih kita selalu berpedoman dengan sebuah penglihatan tanpa harus berpikir? Harusnya berpikirlah logikanya. Kenapa pedang ini pesanannya Ikram Barawi? Ikram Barawi tidak memperjuangkan sampai di sini. Pamit Patih, pamit yang kari. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Geser lah. Udah jalan liane lah. Jangan dia ngeri lah. Mau hindari peperangan, Bang. Jangan hindari masalah lah. Terus ngomong, kalangan begitu terjang ngomong. Orang itu sih dihadapi soal ini pendekar sakti yang kayak gini. Udah. Hitam. Jadi apa yang kamu maksud? Keren dong. Mas. Buk jebakan gue mas tadi mas. Bisik lah ini. Ingat mas. Berisik. Lu gua hati-hati gue. Pecah lah. Pecah. Bisa ketemu mirip-mirip kok. Hati-hati mas. Ini campur dengan gue. Masukin aja mas, masukin mas. Siap yuk. Assalamualaikum. Bah, hati dos. Mas. Kan aku tadi ngomong apa sama kamu? Itu adalah pesan dari Maha Guru Terkuasa Dana. Menyuruh saya untuk mengantarkan selendang itu terhadap manusia yang bernama. Nah, Tujuannya selendang ini buat siapa? Untuk apa? saya kurang memahami. Yang jelas saya hanya mengantarkan selendang itu. Mencurigakan kamu. Namanya siapa kamu? Mengadakan kamu. Sutamaya. Sutamaya. Cuma nanti pesan antarkan ke Ganang gitu aja. Iya. Oh, saya nggak kenal sama guruanku. Apalagi sama kamu pernah bertemu. Ngomong, tujuannya apa ngomong? Ngomong, weh. Orang sama si Aji siapa? Pramosa. Pramosa saja baru kenal kemarin kok. Nipu ya? Nipu kok kayak gitu, cengar. Ngomong. Berisik, Bah.
Kalau aku pukul lagi kepung bae, pundok kepung bendok. Saya buka ya. Mas hati-hati mas, ada apa-apanya mas, racun apa mas? Saya suara banyak lah. Namanya tukang tipu itu terkadang Pas dipegang energinya malah itu kok. Itu apa ini namanya buat apa? Saya tidak tahu. Jika pun jenengan disuruh atau apa, itu pasti ada yang benar-benar ini tolong dikasih ke manusia. Saya katakan, saya hanya disuruh mengantarkan selendang ini. Buat gini ya Pak. Caplin ya mas. Mulai geran. Jaipongan. Bukan penari. Kamu nggak mau ngomong apa tidak tahu? Saya memang benar-benar tidak tahu. Pancing terus deh. Tugas saya hanya mengantarkan. Anu Maguru Lembur ada di tempat. Ada. Ya udah, antarkan saya ke sana saja. Saya mau ada kepentingan. Ya, kalau memang kamu benar dan tidak ada niat jahat, kamu pasti tahu tempatnya dan mau menunjukkan. Silakan. Ayo. Silakan. Selendang ini dipergunakan terlebih dahulu. Gunakannya gimana maksudnya? Jenengan katanya suruh dikasih ke Mas Danang. Sudah dikasih nggak tahu caranya, nggak tahu apa-apa. Tidak mungkin. Bocah nama cocok ya. Bulan kuasa tanah mengirimkan sesuatu yang tidak ada artinya. Iya tapi maksudnya gunanya, cara menggunakannya masa nggak bikin Kayak gini, gunakan. Dulu saya gunakan. Saya tidak tahu. Mas, kenapa mas? Kenapa nanti disebut ke? Saya hanya udah. Priwe, berapa? Bagaimana? Itu Maksudnya jenengan punya. Kenapa mas? Dari yang buka keracunan ke? lepaskan saya. Nanti dulu, tunggu dulu. Ndos tok nandos ndos. Tok nandos. mau apa Mas? Maksudnya jenengan jelasin sih rasa apa gimana? Saya tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kenapa saya menang lah? Gerak-gerik kamu mencurigakan. Kamu perlu waspada. Maksudnya gimana kamu? tolong lepaskan saya. Lepasan ndos. Serius mas? Ikut. Ayo gimana dikit? Ayo ikut. Ayo. Buru. Jadi apa mas? Iya mas, mandek mas. Mau apa beli sih mas sekarang gue? Matane bujur. Ngalih tangi. Melayu mandekin dadak kon. Mau apa beli gue? Bukti dari tadi gue nggak mau ngomong apa-apa itu ikuti selendang. Alasan gue melayu mandekin gue. Temen banget. Ali. Mandekin gue kenapa sih? Posisi kamu apa yang Ali? Kasus sih melayu banget kumpul. Asin lanjut. Halo. Cepetan. Apa sebenarnya? Cepetan. Mandekin. Orang apa sama apa kok? Ayo bisa dah. Bos. Nongko. Priwe, jangan ngarang. Udah deket gimana mas itu? Maksudnya jenengan itu setelah makai ini ke priwe. Saya seperti dilihatkan posisi Aji Pramosa dan Ikram Barali sedang bertarung. Asli, maksudnya kelihatan jelas. Kelihatan jelas. Peganglah. Pegang. Apa juga? Pakai. Lemes Win. Aku ya anak gambaran lagi wong tarung apa wae aja pamosa sih gue. Ya, orang-orang misang. Ayo enggak jalan lah. Ayo cepet. Enggak kerja sih gue. Ayo keluar pun. Cepetan.
Iya. Apa? Larang dia. Coba udah ada gambarannya kok. Ada gambarnya gimana mas? Udah hilang apa bayangan-bayangannya lagi tarung itu? Oh terakhir berarti 1, 2. Ingin ingat pohonnya mas? Iya nih. Aku ingat terakhir dia. Udah, itu cuma nggak ada gambarannya. Belum lah. Buat apa bang? Kamu bilang gimana? Udah jelas ya. Sembarangan pang itu gini. Lanjut kapan? Ini kayaknya kok besoknya ya? Bayangannya mas? Kosong deh. Kapan? Buang itu buang deh. Ini kepri sih dari mana sih? Wah, apa sih? Membaca lah biar nempel langsung. Kosong. Ngadep. Coba lagi mas, masih ada bayangannya mas? Bang, coba dia kok. Wah, jodolanan. Oh. Yang kamu lihat apa ya, guys? Yang nari. Kamu bayangannya ini yang nari paling. Nari. Terakhir kan berarti 4 pohon pisang. Kayak 4 pohon pisang ke 4 mas. Aku tak kayak paham ikiku. Coba kita kontrol di wilayah itu. Apa jika memang benar, apakah di sini bakal ada pertarungan atau tidak? Jangan gerak. Mulai kemana? Masuk deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Siapa namanya? Arkabul. 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 Apakah boleh saya bertanya? Apa yang kau tanyakan pada saya? Apa yang telah terjadi di lokasi ini? Di tempat ini. Lokasi ini tentunya di tempat inilah Tuan. Arkabul. Kenapa sih Tuan? Sepertinya kayak ketakutan. Apa mas? Siapa yang tidak tahu? Tadi ada pendekar hebat. Dia melakukan pertempuran di tempat ini. Begitu dahsyatnya pertarungan itu. 2 pendekar hebat. Iya. Sebutkan ciri-cirinya. Darah apa itu? Itu darah dari salah satu pendekar. Ada apa? Apa yang kalian tanyakan pada saya? Untuk tempat ini tidak aman. Saya takutnya mereka kembali lagi. Apa yang kau lihat kejadian di sini? Tadi seperti ini. Saya itu bertempat tinggal di sana. Ya. Nah, saya lagi santai duduk menikmati malam hari. Lagi santai kawan. Tiba-tiba angin begitu besar datang ke tempat ini. Wow. Lalu 2 pendekar hebat itu sedang melakukan pertempuran. Ternyata angin itu disebabkan oleh tenaga dari kedua pendekar itu. Pertarungan itu dimulai dari sebelah sana. Dia sampai ke tempat ini. Nah sekarang kemana ini? 2 pendekar itu, Ya. yang satu pergi, yang satu mati. Yang benar saja kau masih Benar, ini seperti ini ceritanya. Jadi pertarungan kedua pendekar itu begitu sengit, begitu hebatnya. Bahkan rumah-rumah yang memang ada di sini itu pada hancur. Saya sembunyi saja, terkena hempasan anginnya, saya sampai terpental. Terus kedua pendekar itu memiliki jurus
dan tenaga dalam yang luar biasa. Satu sama lainnya saling menyerang, satu sama lainnya memiliki keinginan dan kenyataan membunuh. Sepertinya kedua pendekar hebat itu merebutkan sebuah senjata, di mana senjata itu berupa keris. Keris itu selalu dilempar, berusaha menangkap, lalu melawan. Kau berjanji kau lihat ini cerita bukan bualan. Benar, saya memang melihat pertarungan kedua pendekar itu. Saya sendiri sampai takut, saya sendiri sampai melihat banyaknya penduduk asli sini pada berbondong-bondong lari karena mereka menyangka ada bahaya angin yang menyerang tempat ini. Ternyata angin itu malah disebabkan karena hempasan tenaga-tenaga mereka. Kau berkatakan yang satu pergi, yang satu mati. Benar, yang satu pergi, yang satunya mati dan tewas dibunuh dengan kecil, ditusuk dengan keris itu di bagian leher. Yang dibunuh itu yang kayak apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya, dia berpakaian merah dan dia memiliki ikat yang merah. Badannya kekar, rambutnya mengikal. Dan yang satunya lagi, kalau tidak salah, dia seluruh tubuhnya banyak sekali berbentuk kayak lencana dalam bunga. Lalu di mana jasadnya jika memang yang merah sudah mati? Jasadnya dimakan oleh pendekar yang satunya lagi. Sungguh-sungguh kau cerita? Benar, saya berani disambar geledek sekarang. Saya mengucapkan yang sejujurnya. Setelah ditusuk, darahnya mengucur begitu deras. Lalu darahnya diminum, dagingnya dipeset lalu dibakar. Memang tidak dimakan semuanya, namun jasadnya diberikan kepada anak buahnya. Kapan itu terjadi? Ini selesai, baru mungkin tidak sampai 5 menit. Kamu tidak menambah-nambahkan kan? Saya tidak menambah-nambahkan. Nah itu yang dimakan itu serius ini. Serius, walaupun tidak dimakan semuanya, tapi setelah itu darahnya akan mengucur. Dia menjilat darahnya, bahkan dia melukai bagian mukanya lalu dimakan dagingnya. Saya tidak menambah-nambahkan. Terima kasih informasinya. Kalian bagian dari yang mana? Apa kalian juga akan menghancurkan tempat ini juga? Menghancurkanmu kalau kamu bohong. Kamu bohong ya. Terima kasih ada informasinya. Saya takutnya masih ada pertarungan yang menyusul di belakangnya. Tidak lah, ya. Supaya dipetir bukan ngobok. Dor. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan sembunyi dulu. Ya pul, sangat pul. Sebenarnya satu-satunya cara kita harus tetap temui maha gurunya sih Tuan Aji Pramosa Rengku Aswadala. Selesai permasalahan. Nah, cuma kan tadi menitipkan selendang kuning ini, setiap saya pakai itu dilihatkan sebuah pertarungan Aji Pramosa dan si Ikram Parawi. Namun kenapa di jarak mungkin sekitar 200 meter gambaran itu putus? Apa iya gara-gara terbunuh atau bagaimana maksudnya lo? Ya disatukan sih. Maksudnya misalkan tapi cerita yang dari makhluk tadi kayak dilebih-lebihkan mas, seolah-olah kayak Mungkin pertarungannya benar, mungkin kematian dari si salah satunya mungkin benar, tetapi kayak yang dimakan kayak itu. Daripada kita berdebat, lebih baik kita cari magurunya di Aji Pramosa, sang pemilik keris. Tempatnya di mana? Perempuan adalah. Tahu tempatnya? kayak takon kayak miki siapa sih ngawas rendang. Juga miki. Kita mah ya. Gampang aja gue. Iya, cepat. Maaf. Cepat.